ini saya mau ke program pertama yang tentang informasi COVID itu. Saya lihat sebenarnya Bapak Ibu sudah cukup paham ya, tapi nanti agendanya ngisi kuesioner dulu, baru nanti penjelasan program. Nanti kalau sudah program nanti baru saya minta isi kuesioner dulu. Gitu enggak Pak? Ya, ini Pak, minta tolong diisi dulu. Pakai kacamata. Oh iya pakai. Nanti kalau programnya sudah selesai 4 minggu itu nanti saya beri buku kecil gitu yang isinya 4 program. Kalau yang ini kan per program aja, jadi saya bawa aja draftnya gitu ya Pak. Nah kalau yang pertama apa itu COVID, saya lihat sebenarnya Bapak sudah tahu ya Pak. Intinya COVID itu penyakit menular yang dikaitkan oleh virus ini, SARS-CoV-2. Terus kenapa kok banyak intervensi? Karena ini penyakitnya baru, terus vaksin sama obatnya belum ditemukan. Ya semoga kita doakan segera ketemu ya Pak. Terus ini sudah benar Bapak, yang batuk, pilek, pusing, lesu, demam itu benar. Jadi ketika kita ada tanda-tanda seperti ini, kita lihat kira-kira 1 sampai 14 hari sebelumnya pergi kemana saja, ketemu siapa saja gitu. Nah tapi bukan berarti kita positif. Kalau saya lihat Bapak sama Ibu kalau keluar tuh biasanya kemana? Ya, ada Kadang-kadang ke dokter, kalau beli-beli pasar kalau perlu. Biasanya kalau ke pasar berapa minggu sekali itu? Nggak mesti. Nggak mesti. Kalau udah nggak punya apa-apa itu ya baru beli pasar ya. Oh ya nggak apa-apa. Tapi saya lihat Bapak ini sudah paham kalau intinya gejalanya itu terlihat seperti flu biasa gitu ya. Kemudian yang ini bagaimana kita bisa tertular COVID tadi yang ini lewat ya, kalau makanya kita pakai masker biar nggak ada percikan liur. Sekarang salamnya juga lebih baik tidak berjabat tangan, bisa seperti ini, bisa seperti ini gitu. Dan juga menyentuh benda-benda terkontaminasi. Jadi benda-benda terkontaminasi inilah ya alasan kenapa kok kita harus disinfeksi barang-barang gitu. Terus bagaimana cara mencegah COVID? Ya rajin cuci tangan, menggunakan masker, disinfektan. Kalau misal batuk atau pilek, gunakan bagian dalam sini ya, karena ini kan bagian yang jarang disentuh orang gitu. Jaga jarak minimal 1 meter. Sebenarnya 1 meter ini hanya mengurangi percikan droplet yang besar. Kalau bisa lebih dari 1 meter itu lebih baik. Hindari keramaian, ya ini seperti hashtag sekarang di rumah saja, hindari menyentuh wajah, karena dari wajah ini banyak mata, itu kan berhubungan dengan mulut berhubungan dengan tenggorokan semuanya. Nah kalau yang cara mencuci tangan ini Bapak, ini intinya adalah tepung selaci puput. Jadi T-nya ini adalah telapak tangan. Ya betul, telapak tangan betul. Kemudian pungnya ini punggung tangan. Ya, telapak tangan, punggung tangan. Selaci itu berarti sela-sela jari. Kemudian dikunci. Ya. Jadi sebenarnya ini kita membersihkan bagian ini yang selaci. Baru terakhirnya diputar-putar. Sebenarnya ini bisa berkebalikan terserah, tapi kalau dari anjurannya putar itu jari dulu, baru saya putar jari yang kuku-kuku yang lain biar bersih. Mana ada sampai sini? Ya ada yang sampai sini juga. Jadi ada beberapa peraturan, tapi ini yang
paling simple. Minimal. Iya, paling minimal harus memang ini ya. Telapak tangan, punggung tangan. Kalau di masjid mesti lucu. Iya. Tapi kalau wudhu kekurangannya hanya tidak pakai sabun gitu aja. Kalau kalau cuci tangan kan pakai sabun gitu. Oh iya siap Pak. Disinfeksi Bapak. Jadi kalau disinfeksi itu ke benda-benda mati. Iya. Nah, kalau kita kan sterilisasi ya, kita di tangan kan sering disinfeksi. Nah, untuk disinfeksi itu ada banyak bahan yang harus ada, tapi sebenarnya cukup salah satu aja. Kayak contohnya sodium klorat. Jadi kalau bisa beli bahan kayak, saya boleh sebentar sebenarnya kayak misalnya Wipol atau apa, itu kita lihat bahan aktifnya apa gitu. Sebenarnya kita cari bahan aktifnya itu kan, kalau misalnya hitam itu kan fine oil gitu. Kalau iodin itu kayak yang di cairan antiseptiknya Dettol itu iodin seperti itu. Sebenarnya juga ada klorin, tapi klorin memang keras, tapi bagus juga untuk disinfeksi. Kemudian bersihkan permukaan yang sering disentuh kayak ganggang pintu. Sebenarnya ganggang pintu itu rawan ya, ganggang pintu, sandaran kursi seperti ini juga. Kemudian saklar lampu, karena kita selalu pegang dengan jari, nggak mungkin kita pegang dengan yang lain. Meja, remote, alat elektronik, kemudian sapukan alat. Kemudian bagaimana cara menggunakan disinfektan? Pertama, pilih disinfektan yang berbahan aktif seperti ini. Jadi kita lihat apakah dia memiliki bahan aktif ini gitu. Kemudian setelah itu gunakan sarung tangan yang sekali pakai kayak handscoon atau apa. Tapi kalau misalnya kita pakai sarung tangan yang biasanya dijual warna pink itu nggak apa-apa, pakai itu aja kan bisa dicuci lagi. Tapi jangan gunakan itu selain untuk disinfeksi. Ya, buat cuci tangan, kalau misalnya itu untuk disinfeksi, ya sudah buat disinfeksi, jangan buat cuci piring apa. Kalau misalnya permukaannya kotor sih kayak banyak debu atau mungkin ada kotoran-kotoran yang terlihat besar, itu gunakan sabun deterjen dulu, baru nanti disinfeksi. Mungkin ketika kita disinfeksi, udara itu harus bagus sirkulasinya, karena kalau kita hirup banyak juga itu adalah cara disinfeksi yang bukan untuk manusia, jadi tidak baik. Makanya sekarang kan chamber itu tidak boleh sebenarnya, chamber, karena kalau masuk pernapasan itu tidak bagus. Kalau menggunakan klorin, nah ini kalau menggunakan klorinnya keras ya, jadi kita campurkan 4 sendok teh saja, kecil itu 4 sendok teh dengan 1 liter, jadi airnya itu banyak. Ini sebenarnya hemat sekali kalau pakai klorin, tapi memang cairannya keras. Jangan campurkan dengan bahan bersih lain. Untuk khusus alat elektronik kayak misal HP atau misal ada TV atau gimana, kalau bisa dilihat petunjuknya dari pabrik. Tapi kan sekarang kardusnya sudah dibuang ya Bu. Ya saya juga, waduh kardusnya sudah nggak ada gitu. Jadi sekarang kita bisa gunakan tisu basah aja atau kita semprot pakai alkohol 70%, itu sudah cukup. Semprot langsung mati Pak. Yuk, disemprotnya bukan yang banyak-banyak itu Pak, beli semprot yang spray itu loh Pak. Oh iya sudah pernah. Oh gitu Pak, terus mati loh Pak? Langsung mati. Oh ya, itu aja pakai tisu yang dibasahin aja Pak. Iya. Sama. Semua mati. Iya, langsungnya tambah TV. Oh, TV itu kan itu semprot langsung tinggal suaranya. iya sensitif sekali itu ya. Hah? Saya waktu kalau saya HP sih, HP masih saya gitu kan enggak itu. Oh, HP karena ada lapisannya kan, coba enggak yang dilapisi, dicoba aja. Ini Kalau baru enggak- ini TV ini. Oh gitu ya Bu. Sudah disemprot langsung hitam. Ya, berarti jangan disemprot ke soal. Berarti kalau dari produknya itu nggak bisa ya, gitu. salah. Oh gitu ya. Ya dicoba aja, HP yang enggak ada lapisannya Tapi ya. yang ada lapisannya. Dicoba dibersihkan. Itu tidak bisa ya. Saya tidak bisa. Saya belajar juga nih, TV nggak bisa. Nggak bisa, itu sudah harus terbukti. Cucu saya itu habis bersih-bersih kaca, taruh enak gantian ces langsung hilang Hilang sudah. semua, ganti itu berarti Bapak. Iya. Wah, sayangnya kardusnya dibuang ya. Kalau yang ini, kalau misalnya bepergian, gitu, kita pakai masker. Sebenarnya kita pakai masker itu untuk menjaga orang lain, gitu. Sekaligus menjaga diri sendiri.
Jadi kalau pakai masker itu kalau saya lihat itu ya masih nggak semuanya benar, karena kadang-kadang hidungnya kebuka gini kan sampai di bawah sini. Intinya dari hidung sampai dagu itu harus ditutup. Terus kalau yang dipasang tekan bagian tengah hidung. Sebenarnya kalau yang pakai yang surgical itu yang itu ada kan kawat. Tapi kalau ini kan sebenarnya tidak, itu nggak apa-apa. Kemudian kalau yang dilepas jangan pegang ini, pegang talinya aja. Kemudian ya ini physical distancing. Jadi kalau salamnya sekarang sebisa mungkin tidak bersentuhan, jadi melambaikan tangan, namaste, salam siku. Biasanya kalau artis-artis sekarang salam siku. Kemudian tangan di dada. Siapa yang mudah terinfeksi COVID ya lansia dan anak, karena sebenarnya ini konsepnya adalah imun yang belum kuat atau imun yang turun gitu. Lansia itu kan imunnya sudah mulai turun, anak itu imunnya belum terlalu terbentuk gitu. Orang-orang dan kondisi medis penyerta ini juga berhubungan dengan imun. Jadi orang-orang diabetes, kalau dari Bu Indra ibu gula nih ibu. Iya. Oh ya, ini juga faktor risiko ibu. Jadi lebih baik mencegah gitu. Jangan karena ini meningkatkan risikonya. Hipertensi juga, kanker, gangguan paru-paru, gangguan jantung. Kemudian tinggalkan corona setelah bepergian. Jadi tinggalkan alas kaki di luar ini saya kalau orang Indonesia sudah terlaksana nih ya, cuman kalau di luar-luar kan biasanya masuk rumah masih pakai sandal dan jadi di Indonesia alhamdulillah alas kaki sudah selalu di luar. Terus jangan menyentuh barang rumah sebelum cuci tangan ya. Kemudian buang masker sekali pakai. Kemudian masukkan pakaian ke laundry, jadi kayak masker kain itu juga. Kemudian cuci tangan, mandi, kemudian cuci pakaian, disinfeksi gerbang pintu, baru kita disinfeksi barang-barang yang tadi pakai dompet kita, jam tangan gitu. Masker itu kalau ini 4 jam sudahan Harus ganti sebenarnya. Ya harus bawa serep. Enggak, pengap sama saja Bakterinya apa. itu. Terus ini OTG, ODP, PDP, tapi sebenarnya sekarang ada istilah baru nih Bapak Ibu. Oh, iya. Tapi kalau menurut saya yang suspek kan sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya sama. Intinya ya ini orang yang tanpa gejala, ini orang yang dalam pemantauan karena dia ada kayak demam gitu. Kalau ini dia ada demam, dia ada kontak. Kemudian rapid test sama PCR, sebenarnya ada lagi sekarang PCR. Kalau rapid test ini sebenarnya hanya cek antibodi. Jadi benar kata Bapak tadi, kalau rapid test itu tidak bisa mengatakan oh ini positif, itu tidak bisa. Reaktif. Betul, karena dia hanya cek imun kita saja. Imun kita terbentuk nggak sih, imun yang apa ini istilahnya bahasa yang lebih sopan apa ini? Yang menghadang si virus. virus. Itu gitu. Jadi tapi ini relatif murah gitu. Kalau PCR itu cek langsung virusnya, apakah si virus ini tuh ada gitu. Memang relatif murah. Sekarang ada lagi yang namanya tes cepat molekuler di Subandi sudah ada juga. Itu lebih cepat lagi hasilnya daripada PCR. PCR ini hasilnya lama karena banyak yang ngantri juga. Kalau di TCM itu 24 jam, insya Allah 20 lewat. Tapi biasanya kalau misalnya bepergian dan lain sebagainya persyaratannya hanya rapid test ini, tapi hanya 3 hari kalau nggak salah nih Pak. Kalau kira-kira Ada yang 1 minggu, ada yang gitu 2 minggu ada. 14 hari. terakhir saya cek, bukan saya yang ngecek ya, Iya. tapi saya cari info rapid test itu bisa untuk berapa. Rata-rata 3 hari sampai seminggu. Terus ini kalau Tapi kalau naik kapal itu seminggu kan mereka belum ya Pak, mahal. belum nyampe Betul. Kapal laut. ke laut. Daripada harga transportasinya lebih mahal Iya. ininya rapidnya. Terus ini kalau misalnya kalau kita memiliki gejalanya gimana ya, sebenarnya jangan panik gitu, karena kita tidak tahu itu flu biasa atau COVID. Jangan panik, isolasi di rumah. Tapi kalau memang kita curiga, kita ada riwayat kontak gitu, ya kunjungi saja. Kalau saya sarankan ke Subandi aja. Sebenarnya kan memang sudah rujukan ya.
langsung sekali atau ya bisa ke tempat-tempat lain. Terus apa yang dipersilakan jika bepergian ya selalu sedia masker, hand sanitizer, sama surat-surat yang sebenarnya diperlukan. Sudah, Bapak Ibu. Ini seperti itu. Kalau saya nilai Bapak ini pahamnya bagus sekali. Gitu Bapak. Perlu diisi ulang. Kalau saya seharusnya ini lebih bagus lagi. Sebenarnya cuma sedikit soalnya. Memang Bapak. Sama aja Bapak. Bapak itu aja. Iya, yang nomor ini nomor satu benar. Bagaimana kita bisa tertular COVID? Ada keluarkan persoalan benar. Bagaimana kamu cek COVID? Benar juga. Cuma yang ini aja sih Bapak. Intinya tadi gimana Bapak coba? Ya, Mungkin bisa di. biasanya gini. Oh iya betul. Kalau itu Iya ini kan disinfektan. Oh, kan apa itu keras gitu. Tapi emang nggak boleh buat tangan Bapak. Tapi kalau barang-barang, jadi saya dulu pernah Bahan aktif harus ada dalam cairan pembersih. jadi cara membersih bukan yang hand sanitizer nggak boleh kalau boleh. Tapi ini dia bagus ini untuk membunuh. Kan kalau untuk benda mati Ya, ya. ini disinfektan untuk benda mati, betul. Kalau saya dulu di bagian sterilisasi nggak Bapak, kan kalau di kaki itu pernah ada kayak baksos gitu, ada klinik yang sterilisasi itu harus celup klorin juga bahan-bahan. Oh iya, kaitkan benda mati. Iya betul benda mati. Soalnya kapan hari itu ada orang sing saya nggak tahu kalau itu diisi dengan apa itu pemutih ya. Baiklah. Ya, Oh, apa itu? coba dilihat baiknya tuh ada bahan aktifnya Iya. nggak? Kalau ada bahan aktifnya. Nah, saya kan suruh apa, kok nggak macet taruhnya apa itu nggak bisa disemprotkan tadi. Tahunya aduh itu pemutih ketahuan sih. ya, Bapak? Iya. Oh ya jangan. Kan kita Oh, nggak iya, tahu iya, apa iya. isinya. Oh gitu. Saya pikir air biasa, masa air Hmm. kan saya anjurkan yang ya Alkohol seperti aja. ya alkohol atau paling tidak apa sing ngurut paling Detol. ditol atau dipol. Nggak taunya pakai pemutih, waduh celaka. Keras aja kayak keras aja. Karena hidrogen peroxide itu iya Bapak, cuman kalau gliserol tuh sebenarnya hanya pelembab. Iya untuk anu apa Untuk itu hand kan ini sanitizer. kan sudah dengan alkohol sama diesel sudah cukup ya. Duaan. Nah, yang saya Itu ini, kan pelembabnya itu. ya ini pelembabnya, bukan bahan aktifnya. Iya. Kemudian ya ini sudah benar. Ini sebenarnya kurang disinfeksi gendong pintu Bapak. Ya ini rapid ya. Endoskopi itu kalau kita mau melihat bagian kerongkongan masuk ke dalam biasanya orang-orang yang punya mah apa kita itu USG. Ibu pasti sudah pernah ya Ibu? Tidak apa? USG soal dilihat babynya. Oh enggak Bu, ya kalau lihat baby bisa pakai USG. Saya yang pernah. Loh, kenapa Pak? Kenapa Pak di USG? Ya lihat apa isinya perut. Oh, Kalau nggak di USG kan iya betul. Memang dia buat lihat isi perut. Yang ini kolesterol, asam urat ya itu tadi sudah. Ini sudah benar. Ya Bapak, sampun bagus sekali Bapak kalau saya bilang pengetahuan mengenai COVID ini. Nah ini ada sedikit apa ya istilahnya kenang-kenangan juga sih. Ya semoga ini kalau bisa dipakai ya dipakai. Ini masker Bapak ya, satu. terima kasih. Ya semoga terhindar lah dari COVID dan COVID ini segera selesai. Karena saya takutnya new normal ini meledak lagi. Oh iya. Normal itu kan baru normal ya Mbak ya. Iya. Berarti sebelumnya nggak normal. Betul. Betul. Ya, betul. Ya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya kira juga. Oh sudah gitu. Ya maternal Apa masih kesini lagi? minggu depan mungkin ya untuk yang hipertensi itu ya.